yang membesarkan saya, yang membentuk karakter saya itu adalah organisasi. Calon-calon orang josjis lah jenengan itu. Kalau sudah di IPNU itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Saya Wicaksono. Oke. Selamat datang di podcast IPNU Megah. Ya, pada kesempatan hari ini PJ IPNU Kabupaten Kendal mengadakan podcast bersama narasumber kita yaitu Gus Tajul Mafahir Mutarom. Beliau ini pimpinan di sebuah pondok pesantren Salafiyah Kendal. Ya, monggo Gus, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Gus. Mungkin background-nya atau seperti apa seperti itu. Terima kasih Mas Akbar, Mas Wicak, dan semua pemirsa YouTube IPNU, PJ IPNU Kabupaten Kendal. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Tajul Mafahir Muhtarom, asli dari Karangmalang, Kangkung Kendal. Seperti yang tadi sudah disebutkan, saya berkhidmah di Pondok Pesantren Salafiyah Karangmalang, Kangkung Kendal. Dan saya juga dulunya adalah seorang kader IPNU, tepatnya pengurus PJ waktu periode ketuanya Gus Athoillah Al-Farid. Waktu itu saya keamanahan di bagian jaringan komisariat dan pondok pesantren kalau tidak salah. Kalau tidak salah waktu itu bagiannya itu. Tapi sudah agak lama tidak memakai jas biru yang dipakai jenengan. Tapi sekarang lebih banyak berada di pondok dan ya bersama masyarakat di acara-acara pengajian maupun seminar-seminar yang lain. Begitu Mas Akbar, Mas Wicak. Siap-siap. Ini kebetulan juga masih pakai jas biru, Gus. Bedanya enggak ada logonya aja ini. Ini kan ngeten, Gus. Ini kan dari teman-teman itu kan mengadakan ataupun dari awalnya itu konsep yang tadi kita sebutkan itu megah, Gus. Jadi megah itu kan tagline dari periode yang baru saja dilantik ini, maju, terus edukatif, gigih, adaptif, dan yang terakhir itu harmonis. Jadi kan dari tagline ini harapannya dari rekan-rekan Kendal itu memang ya ujungnya itu di keharmonisan, ngoten Gus. Nah ini kan tadi juga panjenengan jadi role model di Pondok Salafiyah. Nah ini kita coba comparekan di pengalaman panjenengan di PJ, ngoten. Itu bisa sebenarnya berorganisasi sekarang itu kepakai nggak sih, Gus? Pertanyaan yang sangat bagus ya Mas ya. Jadi memang saya itu yang membesarkan saya, yang membentuk karakter saya itu adalah organisasi. Jadi sejak masih di pondok dulu di Kudus, itu saya aktif di OSIS ya kalau sekolah, kemudian organisasi pondok, begitu juga pramuka. Ketika pulang ke rumah, alhamdulillah diamanahi untuk berkhidmah di PAC waktu itu, lanjut ke PJ. Nah, pengalaman saya di IPNU, baik di PAC maupun PJ itu salah satu pengalaman yang sangat berharga. Jadi itu bagian dari perjalanan hidup yang mungkin akan saya ingat selama-lamanya. Di mana kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, tapi memiliki visi dan tujuan yang sama. Memiliki semangat yang sama. Jadi itu luar biasa. Bagaimana kita bersosial, bagaimana dinamika organisasi, itu menjadi pondasi penting. Kemudian saya berkhidmah di pondok, kemudian saya menjalani kehidupan bersama masyarakat, itu menjadi satu titik poin yang sangat membekas. Jadi kalau panjenengan sekarang itu berkhidmah di IPNU, itu
adalah tempat yang sangat tepat untuk pengembangan diri panjenengan. Jadi saya kira udah calon-calon orang jis lah jenengan itu kalau sudah di Ibnu itu. Amin. Kira-kira begitu Mas. Ya, berarti kita harus bersyukur nih Gus bisa berkhidmah di Ibnu. Dan momen kali ini kan kemarin baru saja tanggal 24 kemarin yaitu hari lahir Ibnu Gus. Nah, dari situ apakah ada mungkin pesan untuk para rekan-rekan yang pada saat ini masih belajar berjuang bertakwa itu dari Gus Tajul, apakah ada pesan maupun motivasi untuk generasi selanjutnya? Untuk pertama saya mengucapkan selamat harlah yang ke-72 untuk ikatan kita tercinta, dan memang ini usianya sudah tidak muda lagi, tapi orang-orangnya selalu muda dan berjiwa muda, Mas, kan gitu ya. Jadi memang yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pesan saya, ya kita menjalani khidmah itu yang pertama niatnya adalah tidak untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri nanti yang kita pikirkan di Ibnu saya dapat apa. Kan begitu. Jadi mental awalnya adalah mental khidmah, mental mengabdi. Jadi mungkin sedikit bercerita, saya pernah baca sebuah cerita yang menurut saya luar biasa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu pernah sowan ke salah satu kiai yang ada di Pati. Waktu itu ketika beliau ingin sowan, sang kiai yang sedang ingin disowani itu nembe ngajar anak-anak kecil. Ngajar ngaji, ngajar Al-Quran, ngajar Iqra begitu. Lalu sampai depan pintu melihat sang kiai yang ingin disowani, yang ingin didatangi itu sedang ngajar, beliau menahan diri, tidak masuk tapi nunggu di luar. Lalu beliau menitikkan air mata. Lalu bilang kepada santri yang derek ke beliau. Santri tadi bertanya, kenging nopo panjenengan kok terharu ningali kiai menika mucal lare-lare ahli. Apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Itu perkataan yang mungkin juga saya kenang sampai sekarang. Kata beliau, aku iri sama beliau. Cita-cita saya itu dari dulu iso khidmah mulang cah cilik-cilik. Sampai sekarang saya belum bisa. Aku iri dengan beliau. Poin yang saya dapatkan adalah sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang prestasinya sudah tidak perlu kita jelaskan dan kita sebutkan. Jiwa dan impian terbesarnya adalah khidmah kepada masyarakat. Maka saya kira itu adalah pondasi kita dalam berorganisasi. Di mana kita memiliki jiwa khidmah, bukan mencari kebanggaan, bukan mencari prestis diri, tapi mencari keberkahan dari organisasi yang sedang kita jalani saat ini. Kira-kira begitu. Jadi saya lanjutkan Gus, mengenai tadi sudah didahului tentang ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari, dan pada saat ini pun tanggal 7 Ramadan adalah memperingati wafatnya beliau yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Mari kita mendoakan beliau semoga apa yang kita cita-citakan di dalam Nahdlatul Ulama bisa tercapai. Para muassis Nahdlatul Ulama ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Terima kasih. Justru malah kalau dari saya tertarik ini kata-katanya pendiri Ibnu Gus, Mbah Tolha Mansur. Itu kalau beliau kan mendirikan Ibnu itu dengan cita-cita pelajar ataupun pemuda, yang pada intinya pelajar atau pemuda itu beribnu untuk dekat dengan masyarakat, bukan berkasta elit. Itu juga nyambung dengan yang ini Gus. Kok saya lupa itu yang dari
pahlawan itu. Nah, itu kan salah satu juga apa gitu. Ibnu itu suatu hidayah dari Allah gitu kan, nggak semua orang itu mau beribnu. Jadi suatu kebanggaan juga gitu kan, dari kita juga bisa melanjutkan dari perjuangan-perjuangan para kiai gitu. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, ternyata para muassis pendiri NU, pendiri IPNU itu jiwanya adalah jiwa khidmah, Mas. Jiwa mengabdi, bukan gagah-gagahan, bukan pamer bahwa saya pengurus PC. Nah, jase apa pundake rodok kaku iki. Itu gitu, kalau PAC lemes pundaknya kan gitu. Kalau SPC biasanya rodok kaku, bukan, tapi justru apa yang bisa kita berikan. Ternyata memang para muassis, para pendiri itu mentalnya seperti itu. Itulah saya kira yang membuat NU khususnya IPNU lestari hingga saat ini. Jadi keikhlasan para pendiri dalam mengabdi, saya kira itu bekal penting untuk kita semuanya, termasuk saya dalam berorganisasi. Di situ pula ya saya juga ingin berbagi tentang pengalaman atau selama ini ikut di IPNU ini. Betul sekali, sangat terasa di dalam kehidupan ini, Gus Rekan Akbar. Jadi memang untuk para rekan-rekan di luar sana mungkin ya, kita harus bersyukur kita sudah atau mungkin baru saja yang khidmah di IPNU ini. Dulu saya pertama organisasi bukan IPNU, tetapi malah kalau di NU adalah malah di Ansor terlebih dahulu. Sebelum IPNU. Lompat itu. Mencolot sih. Tapi di Ansor malah saya kurang berkembang. Ya mungkin pertama mungkin lingkungannya bukan satu circle atau seumuran, jadi kan cara komunikasinya berbeda. Nah, ketika saya masuk di IPNU, di lingkungan yang sama-sama masih satu umuran dan mungkin di background yang sama-sama pelajar dan sama-sama mahasiswa, di situ saya sendiri merasakan bahwasanya di sini tempat yang layak dan cocok untuk saling berbagi. Nah, ini kan juga kebetulan kita di bulan Ramadan gitu. Nah, ini kan podcast kita itu kan pada intinya itu di bulan Ramadan itu fadilah di masing-masing harinya ngoten nggih. Dari panjenengan terkait pandangan di bulan Ramadan itu sebenarnya para pemuda-pemuda ini malah justru kadang ya padahal itu sepele, Gus. Cuman kadang kan ayo mokel gitu. Nah, itu sebenarnya pripun nggih? Hal yang sepele cuman rasa-rasanya kok kadang malah justru rekan-rekan itu gitu. Sahur melu sahur, buka melu buka, pas poso rak melu. Nggih, memang tadi yang panjenengan sampaikan ada satu hadis ya. Walaupun banyak yang kemudian menganalisa hadis itu sebagai hadis yang dhaif, yaitu hadis yang membagi Ramadan itu menjadi 3. 10 pertama itu rahmat, awwaluhu rahmah, kemudian pertengahannya itu maghfirah, wawastuhu maghfirah, kemudian yang ketiga terakhir itu wa akhiruhu itsqum minan nar. Akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Jadi itu salah satu hadis yang sangat populer khususnya bagi para mubaligh, bagi para dai. Apakah hadis itu ketika dhaif kemudian tidak boleh kita percayai? Maka hadis dhaif itu ulama bersepakat kalau yang sifatnya adalah fadhailul a'mal, fadilah untuk menyemangati, maka tidak masalah. Nah, jadi saya juga beberapa kali menyampaikan hal tersebut kepada jamaah bahwa memang 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, kemudian 10 yang terakhir adalah itsqum minan nar, pembebasan dari neraka. Jadi memang itu sebagai penyemangat kita. Kalau sekarang kita berada di tanggal 7, video ini diambil berarti masih
rahmat ini Masih masih kebagian rahmat awake dhewe. Nanti pertengahan kedua kemudian maghfirah ampunan dan yang terakhir itsqum minannar. Itu sebagai penyemangat kita. Tapi ada ulama yang mengatakan ya tidak perlu dibagi seperti itu. Bulan Ramadan itu full rahmat. Jadi dari awal sampai akhir full rahmat, full maghfirah, full itsqum minannar. Jadi nggak perlu dibagi-bagi. Memang ini adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi itu sebagai pondasi kita untuk mengawali pembicaraan ini. Kemudian tadi yang disampaikan mungkin perilaku teman-teman itu ya. Sebenarnya yaitu umum ya, apalagi anak-anak Ibnu usia remaja itu guyonan seperti itu. Nggih, etok-etok ida-idu jebule mlebu kamar ya rong piring gitu ya. Tapi itu memang hal yang seharusnya kalau hanya sebatas guyonan sih tidak masalah. Tapi kalau benar-benar dilakukan itu mulai jadi masalah, Mas Wicar. Jadi harapannya teman-teman Ibnu karena sudah menyandang gelar sebagai kader pelajar NU, mosok ya pelajar NU mokel kan ya ora keren kan ngaten. Nah, Mas yo posone turu sing penting tetap poso. Itu lebih baik daripada tidak poso. Nah, itu mungkin merespon teman-teman begitu. Ya monggo lah mau scroll TikTok, mau scroll Instagram, mau lihat YouTube, asalkan yang dilihat tetap hal yang dalam koridor kebaikan tidak masalah. Itu tidak mengurangi pahala puasa. Kok ndelalah muncul video tanpa diminta sesuatu yang itulah sampean paham sendiri kan begitu. Nggih FYP-nya sekarang kan begitu. Jadi Drajin nggih CEO. Nah, itu ya enggak apa-apa asalkan itu hal yang baik, saya kira masih bisa dilakukan di bulan Ramadan ini agar tidak terasa laparnya. Mungkin itu sebagai awalan Mas Akbar, Mas Wicar. Oh iya. Saya masuk lagi tentang tadi ya betul tadi meskipun tetap puasa tapi walaupun tidur. Ternyata nggih tidur itu juga ibadah dalam puasa nggih. Betul. Disebutkan juga dalam hadis niku nggih seperti itu kata Nabi, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, dari situ apakah misal ketika rekan-rekan semua yang ada di luar sana ketika berpuasa imsak dia bermakan, imsak makan seperti itu, terus setelah imsak setelah sholat subuh dia tidur dan sampai duhur, bahkan duhur lepas tabrak sampai asar tabrak, lah nanti bangun baru buka puasa, bangun langsung buka puasa. Itu seperti apa? Dia meninggalkan sholat tapi puasa untuk puasa seperti itu. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya Mas ya. Karena dalil naumus shaim ibadah itu sangat populer itu. Apalagi di kalangan kita-kita yang hobinya tidur. Kaum rebahan. Jadi memang naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu sebenarnya bagaimana kita memaknainya yang paling pas adalah bukan kita kemudian kalau begitu berarti saya tidur saja. Tapi harusnya pola pikir kita ketika kita mendengar naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, maka harusnya yang muncul dalam pikiran kita, ternyata orang puasa tidur saja ibadah, apalagi beraktivitas, apalagi baca Al-Quran, apalagi kan gitu. Jadi justru yang muncul dalam pikiran kita bukan dalil itu sebagai validasi atas tindakan kita dan perilaku kita sing turu tapi justru itu sebagai pembanding. Nek tidur saja berpahala, nek tidur saja dicatat menjadi ibadah, maka apalagi tidak tidur tapi berbuat kebaikan. Jadi mindsetnya yang kita ubah. Lalu tadi ini perlu digarisbawahi ini. Itu. Nggih, digarisbawahi kasih tanda kurung itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau dia kemudian setelah subuh, sholat subuh, langsung tidur,
tangi-tangi 5 menit sebelum buka. Berarti dia bablas sholat duhurnya, bablas sholat asarnya. Bagaimana? Maka ini jangan sampai satu kewajiban menjadi penghalang kewajiban yang lain. Sholat hukumnya wajib, puasa juga hukumnya wajib. Keduanya sama-sama kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Maka sholatnya tidak boleh ditinggal. Andaikan nih kita apa anane tidur bar subuh, tangi beduk sholat bar kuwi turu maneh, Pak. Tidur lagi. Kemudian dia nanti asar bangun, setelah asar tidur lagi. Itu enggak apa-apa. Secara kita bicara syariat enggak ada masalah. Yes, menikmati tidur daripada maksiat misalnya. Tapi jangan meninggalkan kewajiban. Karena seakan-akan kalau kita kemudian tidak sholat gara-gara puasa, berarti kita menjadikan satu kewajiban menjadi penghalang atas kewajiban yang lain. Nah, itu saya kira yang perlu diperbaiki. Jadi, ini Pak Penak yang ini wis rak popo, turu, engko tangi-tangi jam 2:30. Itu kan mepet asar, tapi belum asar nih, Mas. Iya. Nah, bar kuwi tangi ucak-ucak adus utawa raup tok. Sholat asar, nunggu waktu asar, maca Quran, entuk sahalaman, 2 halaman, sholat asar, turu meneh ra apa. Itu aman, masih dalam koridor aman. Jadi walaupun tadi naumus shaim ibadah, tapi mindset kita yang harus dirubah. Kadang anak pondok itu ada yang lucu. Dia dibangunkan untuk ngaji itu malah jawabannya, aku nggak ngibadah kok diganggu dosa sampean. Jadi ganggu wong turu itu ganggu wong ibadah katanya, malah dosa. Nah, itu kan validasi kita untuk kemalasan kita ya. Jadi memang mindsetnya anak muda itu mencari dalil untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Kan gitu. Sukanya kita kan begitu ya Mas ya. Jadi mindsetnya yang dirubah. Kalau tidur saja ibadah, apalagi melakukan aktivitas yang lain. Gitu Mas Wicak, Mas Akbar. Nah ini kan padahal tidur itu nikmat Gus. Nah ini mungkin tanggapan panjenengan terkait rahmat dan nikmat. Okay. Mungkin sebelum ke sana, sebelum ke rahmat, kenapa bulan Ramadan ini full rahmat gitu ya, full barokah, full maghfirah. Ini penting. Ini banyak sekali orang-orang yang barangkali tidak sadar akan hal ini. Sebenarnya kalau kita bilang bulan Ramadan itu spesial, maka harusnya ada pertanyaan. Kenapa Ramadan yang spesial? Kenapa kok bukan bulan Syawal, bukan bulan Rajab, bukan bulan Sya'ban misalnya? Kenapa yang dianggap paling spesial adalah bulan Ramadan? Bahkan sholawat yang sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita harus sampai ke bulan Ramadan. Sebenarnya kenapa Ramadan ini menjadi spesial? Harusnya itu menjadi dasar pemikiran kita yang nantinya menjadi pondasi kita dalam beribadah. Maka kalau kita runtut kenapa Ramadan ini menjadi spesial, ternyata definisi Ramadan itu Allah terangkan di Al-Qur'an kenapa dia spesial. Maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an." Jadi Allah mendefinisikan Ramadan itu bukan sebagai bulan puasa. Tapi Allah mendefinisikan Ramadan itu sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi ini unik. Padahal Ramadan itu identik dengan puasa. Sampai-sampai kita menyebut Ramadan itu bulan poso. Kan begitu. Tapi Allah tidak mendefinisikan Ramadan sebagai bulan puasa. Tapi justru Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika diruntut, ternyata sesuatu yang nempel dan identik dengan Al-Quran, maka dia akan ikut mulia. Jadi coba kita runtut. Malaikat yang paling mulia, Malaikat Jibril. Kenapa? Karena Malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi yang diberikan Al-Quran. Umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling mulia karena umat yang diberikan Al-Quran. Makkah dan Madinah menjadi tanah yang paling mulia karena di kedua kota itu Al-Quran diturunkan. Jadi semua yang nempel Quran itu jadi mulia. Bahkan ini mohon maaf, saya ambil contoh biar lebih. Ini tisu.
Kertas biasa, tisu atau kertas. Putih biasa tidak ada apa-apa. Ini kita bebas mau ngapain saja terhadap tisu atau kertas ini. Ya Mas ya. Tapi coba kita tuliskan di atas tisu ini Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran. Maka status tisu yang tadinya hanya tisu, dia berubah derajatnya menjadi kertas yang bertuliskan Al-Quran. Kalau sebelum ada bismillahnya kita kuel-kuel tidak ada masalah, kita bawa ke kamar mandi tidak ada masalah, kita injak-injak tidak ada masalah. Tapi ketika sudah ada bismillahnya, berani nggak kita melakukan itu? Tidak berani. Kenapa? Apakah karena tisunya? Bukan. Tapi karena Al-Quran yang menempel pada tisu. Maka seharusnya ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Kalau tisu saja ditempeli Al-Quran jadi mulia, apalagi manusia yang ditempeli Al-Quran. Maka mulianya kayak apa? Kalau tisu ada lafaz bismillah jatuh, segera kita ambil, kita cium. Kalau manusia yang melekat dalam dirinya Al-Quran jatuh, kira-kira Gusti Allah akan membiarkan atau tidak? Nggak akan. Maka mulianya orang ketika nempel dengan Al-Quran. Maka kembali ke bulan Ramadan, mulianya Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka yang paling pas aslinya kita puasa sambil tadarus Al-Quran, gitu loh. Minimal sebulan khatam 1 gelondong, sehari 1 juz minimal itu Pak. Tapi nek berat ya wis setengah gelondong tak apa-apa, 15 juz. Berat lagi 10 juz, berat lagi sak candae. Tapi yang penting maca Al-Quran. Karena memang mulianya bulan Ramadan karena Al-Quran. Sehingga rahmat Allah turun, maghfirah Allah turun, termasuk remisi penghuni neraka. Jadi ada hal unik Mas. Kalau kita ini di negara kita Indonesia biasanya ada remisi itu bulan apa? Agustus ya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan. Maka banyak tahanan di penjara mendapatkan remisi. Nah, kalau penjara neraka itu remisi besar-besaran ketika bulan Ramadan. Jadi saking Gusti Allah pengen ngasih rahmat, ngasih ngapura, banyak penghuni neraka itu dapat remisi. Mlebu surga. Itu. Saking pengennya Gusti Allah ngasih maghfirah, ngasih rahmat kepada hambanya. Maka itu saya kira hal yang luar biasa. Kalau yang sudah terlanjur masuk neraka saja bisa dapat remisi, maka kita yang masih proses di dunia ini, kita belum tahu nanti endingnya kemana, saya kira peluang untuk mendapatkan rahmat jauh lebih besar dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Mungkin begitu Mas Akmal. Nah itu kan tadi kan rahmat ya Gus. Jadi kan rahmat itu kan datang ketika Allah itu benar-benar datangnya dari Allah gitu. Ingin. Nah sedangkan itu kan harus dilandasi dengan ikhtiar dan sebagainya nih Gus. Nah tadi nih kembali lagi ke tadi orang-orang yang di bulan Ramadan itu malah justru nikmatnya harusnya kan dibuat dengan membaca Al-Quran. Itu kan salah satu nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan gitu. Tapi mereka mengalihkan nikmat itu dengan tidur gitu Gus. Apakah Allah itu dikasih rahmat gak ya gitu? Harus ada fit and proper testnya dulu ya. Orang ini masuk kategori penerima rahmat dah ini gitu ya. Oke, pertanyaan yang bagus Mas. Jadi rahmat Allah itu apakah ada fit and proper testnya? Apakah ada kriteria tertentunya atau bagaimana? Maka ternyata di Al-Quran kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku itu nyumrambahi segala sesuatu. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Termasuk orang yang poso kerjane turu itu. Jadi itu termasuk yang tetap diliputi rahmati Gusti Allah. Jadi memang luar biasa. Rahmatnya Allah itu tidak pandang bulu. Bahkan jangankan kita yang orang muslim, yang kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sama dengan pegang kuncinya surga. Orang yang kafir saja di dunia tetap mendapatkan rahmat. Makanya kalau kita belajar dulu
zaman di pondok itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Maka salah satu itu rahmatnya hanya di dunia, yang kedua rahmatnya di dunia dan akhirat. Kalau kita orang muslim dapat rahmatnya double, di dunia dapat, di akhirat dapat. Tapi kalau orang non muslim, dia yang tidak iman kepada Allah, maka bisa jadi rahmatnya hanya di dunia saja. Maka tidak heran, nuwun sewu, dia yang tidak menyembah Allah lebih kaya dari kita, lebih hebat jabatannya dari kita. Kenapa? Yaitu bagian dari rahmat Allah di dunia. Dia tetap mendapatkan rahmatnya Gusti Allah walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Karena apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu untuk semua, untuk segala sesuatu. Itu jadi aman Mas, aman. Aman, sing penting beduk tangi asar tangi itu ya sholat. Terkait tadi perilaku para rekan-rekan yang di luar sana ya. Ini ada juga istilah biasa yang ada di bulan Ramadan, yaitu katanya itu di bulan Ramadan itu iblis atau jin itu dibelenggu. Ya betul. Malah rekan-rekan yang di luar sana itu malah tadi ngejak mokel. Yang jadi iblis atau jin itu malah dari rekan-rekan. Gimana gitu. Iya, itu hadisnya sahih ya. Itu hadisnya sahih. Itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa setan itu dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Itu hadis yang sahih. Jadi memang itu narasi itu benar, setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada setan dalam bentuk lain yang berkeliaran gitu ya. Jadi memang ada hal yang unik juga dalam surah An-Nas itu diterangkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengganggu manusia, yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu hati manusia itu bukan hanya dari satu jenis, tapi dari dua. Kata Allah, minal jinnati wan nas. Bisa dia dari golongan jin, bisa dia dari golongan manusia. Barangkali rekan-rekanita yang seperti itu yang termasuk golongan dari manusia, barangkali itu. Jadi memang setannya dibelenggu, tapi ternyata justru kita yang cosplay menjadi menjadi setan. Jadi itu hal yang menarik juga, kenapa masih ada kemaksiatan, masih ada kemungkaran, katanya setan dibelenggu, katanya setan dikeranji, dipenjara gitu ya. Tapi ternyata sifat-sifat kesetanan itu sudah banyak merasuki kita gitu ya. Itu juga menjadi muhasabah. Khususnya memang generasi apa ini? Generasi apa sekarang? Generasi Z. Terakhir ini ya. Gus. Nah, terakhir ini ya. Udah ada generasi Alpha, berikutnya ya. Alpha ya. Ini kan generasi Allah kok bisa ya ini ya. Ini memang banyak yang demikian. Tapi tadi koridornya kalau itu guyonan, kalau itu hanya jokes saja, saya kira tidak ada masalah. Banyak di medsos kan begitu nggih. Jokes demikian. Tapi kalau itu kemudian ditindaklanjuti, wah itu yang bahaya itu RTL-nya itu, rencana tindak lanjutnya. Kalau cuma omon-omon enggak apa-apa aslinya. Tapi kalau sudah masuk ke RTL, wah, apalagi sampai tindak lanjut, wah ini yang bahaya. Jadi dalam hal ini tidak perlu RTL. Cukup hanya omon-omon saja. Gitu Mas. Ya, selanjutnya lagi ada Gus, terkait ya tadi masih kelakuan atau amalan-amalan yang mungkin selama Ramadan itu rekan-rekan kita di luar sana itu mungkin selama Ramadan ini sudah melakukan tadi amalan-amalan seperti tadarus dan lain sebagainya. Itu gimana sih caranya biar nanti setelah Ramadan ini pergi atau sudah selesai, itu kan kembali lagi Syawal dan selanjutnya, itu gimana menjaga amalan-amalan tersebut agar tetap berlanjut ya Mas ya. Istiqomah. Tidak FOMO saja ketika Ramadan, FOMO ndarus, FOMO posting kebaikan gitu ya. FOMO posting fadilah taraweh gitu ya. Maka ada pertanyaan unik juga, apa hukumnya menge-share fadilah taraweh tapi tidak ikut taraweh? Lurus. Saya kira rekan-rekan kita banyak juga yang sekali kayaknya tertampar ini Gus.
Orangnya juga datang. Jadi memang itu luar biasa. Jadi memang FOMO, apa ya, bahasa anak muda sekarang FOMO. Di bulan Ramadan ini kita semuanya FOMO. FOMO dalam kebaikan. Tadarus, kita kemudian sodakoh, kita kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tarawih dan sebagainya. Bagaimana itu awet, bagaimana itu lestari. Setelah puasa juga tetap bisa berlanjut. Nah, maka ini pastinya kita tidak bisa menjamin hal itu. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kemarin-kemarin sebelum Ramadan itu kita belum seperti ini. Kemudian ketika Ramadan kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, maka harapannya konsistensi di bulan Ramadan itu kita bawa ke bulan Syawal dan seterusnya. Yang bahaya adalah di bulan Ramadan itu tidak ada perbaikan, tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Maka jangan bermimpi di bulan Syawal dan seterusnya kita akan tadarusnya rajin, sholatnya rajin, sodakohnya rajin. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mau melakukan itu. Maka di bulan Ramadan ini sebagai masa karantina kita. Nanti real life-nya adalah ketika setelah Ramadan. Setelah FOMO itu berakhir. Setelah share-sharean fadilah tarawih sudah tidak ada. Itu bagaimana kita menjaga itu semua. Jadi mungkin itu tantangan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari di Ramadan ini kita pol-polke. FOMO-nya kita pol-polke. Darusnya kita pol-polke. Harapannya nanti ketika bulan Syawal kita tidak bisa sehebat ketika Ramadan, tapi masih ada mambu-mambu kebaikannya. Turahane isi ono Mas Wicak. Mas yo koret-koretan rak popo, tapi kan ono daripada tidak ada sama sekali. Gitu Mas Akbar. Ini saya ingin bermanuver nih Gus. Yeah. Ini saya penasaran ini yang santri di pondok Salafian itu total berapa Gus? Sekarang kurang lebih itu 400. Kurang lebih usia SMP, MA dan juga yang sudah lulus. Ini malah ketika jenengan sudah jadi role model, sudah menjadi pelaku ataupun sudah melakukan maupun dari pondok ataupun di luar sana, termasuk saya dan Mas Wicak nih kan kayak melihat jenengan itu Masya Allah. Nah ini saya teringat dengan kata-kata ataupun dari ini Bapak filsuf modern Gus René Descartes itu kan mengatakan kalau hidup itu intinya hidup itu enggak justru bahaya kalau seumpama kita terkenal gitu. Hidup itu kalau tenang itu ya tidak terkenal gitu, tidak terlihat gitu Gus. Private is better ya. Wah itu ini tanggapan panjenengan gimana itu? Iya, memang betul sekali Mas. Jadi ya memang salah satu cobaan akhir zaman itu hubbus syuhrah. Hubbus syuhrah itu apa? Pengen terkenal, pengen viral. Kenapa dulu? Kita juga dulu belum bisa memahami hal itu sebelum ada medsos. Bagaimana cara orang bisa terkenal? Sesusah itu waktu itu kita untuk bisa terkenal. Tapi sekarang mohon maaf, kalau dulu terkenal itu harus punya prestasi, terkenal itu harus punya capaian, harus punya hal yang bisa dibanggakan, tapi sekarang orang terkenal itu tidak butuh apa-apa. Dia hanya butuh berbeda dari yang lain. Kan gitu. Kalau orang lain puasa, dia mokel kemudian nge-live, maka yang nonton banyak. Kan gitu. Jadi memang itu satu hal dulu. Terkenal itu zaman sekarang jauh lebih mudah daripada waktu itu. Orang zaman dulu kalau mau terkenal itu luar biasa. Maka pernah ada makalah itu, dulu orang kalau ingin terkenal itu harus menulis, Mas. Dulu ada perkataan, dulu ketika kita masih di jurnalistik itu, kalau kamu bukan anak raja, maka menulislah. Karena yang akan mengingatmu, yang akan mengingatkan orang kepadamu adalah tulisanmu. Tapi kalau sekarang, mohon maaf, kita tidak perlu bikin karya apapun, kita sudah bisa terkenal. Viral. Walaupun durasinya cuma 2 minggu gitu ya. Walaupun durasinya cuma 3 hari, tapi kita viral gitu. Wajah kita sudah minimal sudah masuk timeline dan FYP-nya orang-orang. Nah, itu memang itu cobaan akhir zaman. Hubbus syuhrah.
ingin terkenal, ingin dikenal. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Saya sebenarnya juga tidak terkenal, saya juga tidak bisa apa-apa. Saya hanya ikut apa yang Allah berikan saja. Jadi memang Mas, tadi yang disampaikan jenengan itu, kehidupan privat itu lebih tenang, itu memang benar sekali. Jadi semakin kita tidak dikenal, itu semakin kita merasakan ketenangan. Orang yang terkenal kemana-mana itu tidak tenang. Dia kemana-mana tidak tenang. Dan dia harus, contoh nih, mohon maaf, orang mengenal saya demikian. Ketika saya di luar tiba-tiba tidak pakai peci. Ketika saya main bola, ketika saya di luar pakai celana misalnya, orang akan, loh, gitu. Karena citra yang biasanya mereka kenal dari saya demikian. Jadi itu tidak tenang. Itu membuat kita membuat kita merasa diawasi. Tapi di sisi lain itu menjadi tanggung jawab moral. Kalau orang sudah mengenal saya demikian, personal branding saya demikian, maka saya punya tanggung jawab untuk demikian, untuk diri kita sendiri, bagaimana kita melihatnya demikian. Karena sudah tidak bisa kita hindari juga kalau orang sudah kayak panjenengan berdua sak kabupaten kenal kabeh gitu ya. itu kan sudah tidak bisa sembunyi. Bisanya adalah bagaimana kita menjaga agar kita bisa sesuai ekspektasi orang-orang gitu. Minimal berlaku yang baik lah, minimal begitu. Jadi itu saya setuju dengan perkataannya siapa tadi Mas? René Descartes. Saya sepakat bahwa terkenal itu tidak enak, ini gitu ya. Banyak yang kenal itu tidak enak. Tapi kadang kita itu kan ya sebagai manusia biasa nih Gus, itu kan capek juga gitu kalau seumpama harus tampil selalu dengan ekspektasi orang. Ya betul. Maka dulu ada lagu yang lumayan viral waktu itu, Kun Anta judulnya. Kun anta tazdad jamala. Itu ya, pernah dengar ya? Itu kan lagu itu bagus, itu value-nya bagus. Kalau jenengan lihat terjemahnya itu bagus. Bagaimana itu adalah curahan hati seseorang yang ingin divalidasi orang lain. Jadi dia ingin menjadi seperti orang lain. Ataqabbalahum annasu lastu uqallituhum illa bima yurdini. Kai urdini itu bagus, itu liriknya kalau jenengan cari terjemahannya bagus. Tapi ternyata kemudian si pencipta lagu ini merasa ternyata ketenangan yang sejati itu bukan memenuhi ekspektasi orang lain, bukan menunggu validasi dari orang lain, tapi kata dia, kun anta tasdad jamala, jadilah dirimu sendiri maka nilaimu akan naik. Jadi itu poin yang penting itu. Nah, itu termasuk materi yang penting untuk teman-teman yang masih remaja ini. Bagaimana dia menjadi dirinya sendiri, mencari jati dirinya sendiri, tidak gampang katut dengan role model yang tidak baik. Gitu. Menarik ini Gus kalau seumpama kita membahas terkait jati diri gitu kan, diri sendiri gitu. Di sekarang itu kan memang era medsos itu benar-benar leres banget tadi yang dikatakan secara jauh terkait. Ada juga itu katanya sekarang lagi krisis identitas. Ya, krisis identitas. Nah, itu. Ya, apalagi juga kita di umuran kita ini memang sedang umuran mencari jati dirinya. Umur-umur yang quarter life crisis. Ya. Quarter life crisis. Ditutup. Malah ini sebelum ditutup ya, semoga ini saya ingat kata-katanya Pak Fahrudin Faiz gitu. Itu kan beliau di bukunya itu menuliskan ceritanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu kan katanya waktu itu di rumahnya itu mati lampu, mati listrik dan gelap. Kemudian dia mencari kunci. Nah, itu mungkin kalau Gus Tajul gak asing ya sama cerita itu. Itu kan dia mencari kunci tapi gelap. Kemudian dia keluar
di luar dia mencari kunci dan dia bertemu dengan sufi lain, dan sufi itu bertanya, apa yang kamu cari? Saya mencari kunci. Di mana? Terus sufi bertanya lagi, hilangnya di mana gitu kan? Apakah di halaman rumah gitu? Mungkin bisa saya bantu mencari gitu. Tapi Robiah itu menjawab kuncinya di dalam rumah, bilangnya. Lantas kenapa kamu mencari di sini gitu kan? Nah, di situ apa namanya? Karena di sini lebih terang, di dalam itu gelap gitu. Nah, dan sufi itu berkata, ya kalau mau menemukan kuncimu, berarti terangkanlah ruanganmu terlebih dahulu, baru kamu bisa mencari atau menemukan kuncinya di situ gitu. Nah, pada podcast kali ini harapannya apa yang tadi kita bahas itu bisa menjadi lampu penerang untuk kita bisa menemukan kuncinya, seperti itu, Gus. Nah, mungkin itu dari kami. Mungkin sebelum kita tutup ada apa namanya sedikit closing statement dari kita. Ya, singkat saja ya. Terima kasih Mas Akbar, Mas Wicak. Yang pertama, saya sangat bergembira menyambut podcast megah ini dari PC IPNU periode 2025-2027 ya. Ya, semoga ini bisa berlanjut dan dengan narasumber-narasumber lain yang lebih kompeten dan lebih menarik lagi. Dan pesan saya khususnya di bulan Ramadan ini kepada rekan-rekan semuanya, yang pertama tadi, minimal kalau kita tidak bisa menjalankan yang sunnah, jangan meninggalkan yang wajib. Puasa, sholatnya itu yang harus kita pegang. Tadarus kok kita malas, tidak sempat, oke lah, tapi wajib jangan sampai ditinggalkan. Dan jadikan Ramadan ini sebagai pemantik semangat kita untuk bulan-bulan yang akan datang, baik itu dalam beribadah maupun berkhidmah kepada organisasi. Karena saya kira teman-teman semuanya, rekan-rekan khususnya yang menjadi pengurus maupun yang menjadi anggota, sudah bergabung dengan IPNU itu adalah sebuah pencapaian dan anugerah luar biasa. Ada banyak pemuda lain yang tidak mau IPNUnan, tapi jenengan digerakkan hatinya untuk IPNUnan, maka itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Mungkin itu saja, terima kasih kalau dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih banyak. Mungkin cukup itu dari kami, dari PC IPNU Kabupaten Kendal. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Wicaksono dan juga saya Badri Bowo. Jadi mungkin masih banyak kurangnya, kita perbaiki ke depannya. Mungkin itu saja dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.